Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama kita awali kajian kita petang ini membaca surat Al-Ikhlas, berzikir dan bersolawat. Insyaallah kita berharap selamat dunia akhirat. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله bangunkanlah istana di surga untuk kami semua. Berikanlah pahala yang berlipat ganda. Gugurkanlah dosa-dosa. Tinggikanlah derajat kami semua. Lapangkanlah rezeki kami semua. Dan berikanlah pertolongan, perlindungan ya Allah dari gangguan syaitan yang terajal dan kejahatan makhluk lainnya. Ya Allah, berikanlah telah syafaat di yaumul qiyamah. Dengan rahmat-Mu jadikan kami semua ahli jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo amin dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mas mbak, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 Allah sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu sekalian, siapakah yang paling baik amalnya. Maka Bapak Ibu, hidup dan mati itu penuh dengan ujian. Manusia masih hidup, ia diuji, menjelang kematian juga diuji. Yang lolos dari ujian, maka dialah yang mendapat kemenangan, mendapat keberuntungan, mendapat kebahagiaan. Maksudnya lolos dari ujian artinya dia senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Semua manusia akan diuji, mau yang kafir, mau yang mukmin, mau yang muslim, maupun yang non muslim. Intinya kalau dia manusia pasti diuji. Karena Allah memang menciptakan manusia, menciptakan jin untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan untuk menjadi pribadi yang senantiasa takwa ada ujiannya. Untuk menjadi orang yang bahagia nanti di sorga ada ujiannya. Dan di antara seluruh kehidupan manusia sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat, manusia akan terus diuji. Dan manusia-manusia pilihan Allah, termasuk para nabi dan rasul, juga diuji. Bahkan para nabi dan rasul, mereka mendapatkan ujian yang jauh lebih berat dari umatnya, dari manusia lainnya.
Saya ulangi, semua manusia diuji, termasuk para nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul ini jauh lebih berat ujiannya dibandingkan umatnya, dibandingkan manusia umumnya. Dan di antara para nabi dan rasul ini ada 5 yang mendapatkan ujian paling berat, yang dikenal dengan ulul azmi, yaitu Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi ini ujiannya paling berat. Saya ulangi, 5 nabi ini ujiannya paling berat. Di antara sekian banyak nabi dan rasul yang jumlahnya ada 240.000 nabi dan rasul, yang paling berat 5 ini: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya berat. Maka di balik ujian itu ada kedudukan derajat yang tinggi Allah sediakan. Maka para nabi dan rasul mendapatkan kedudukan mulia kelak di akhirat. Dan 5 nabi ini pastinya kedudukannya lebih tinggi di antara yang lainnya. Dan di antara 5 nabi yang berat-berat ujiannya ini, Rasulullah Muhammad SAW yang paling tinggi derajatnya di antara lainnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan ujian-ujiannya itu setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Meskipun nabi mendapatkan perlindungan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Ta'ala, bukan berarti terlepas dari ujian. Justru Allah memberikan ujiannya lebih berat di antara lain-lainnya. Gampangane, meskipun punya dekengan pusat, punya backingan yang Allah Ta'ala langsung, bukan berarti kemudian hidupnya enak, hidupnya senang terus. Justru Allah memberikan ujian-ujiannya lebih berat dibanding yang lainnya, untuk mengangkat derajat orang yang dicintai, yang dikasihi Allah ini lebih tinggi daripada yang lainnya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Rasulullah pada saat beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, pada saat beliau berdakwah ditolak oleh kaumnya, dimusuhi oleh kaumnya, diancam oleh kaumnya, bahkan diembargo secara ekonomi, tidak bisa makan, gak bisa minum selama 3 tahun. Berusaha mereka untuk bertahan dalam hidup karena diboikot oleh orang-orang kafir. 3 tahun mereka tidak bisa apa-apa, sampai daun-daun kering itu dimakan untuk menyambung hidup. Dan bagaimana istri tercinta beliau Khadijah radhiyallahu anha, seluruh hartanya habis untuk mendukung dakwah Rasulullah Muhammad SAW dan untuk membantu dakwah beliau untuk bisa bertahan dalam embargo ekonomi selama 3 tahun pada saat itu. Dikucilkan oleh kaumnya, dicaci maki oleh kaumnya, diancam dibunuh oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, dituduh yang macam-macam oleh kaumnya. Ini penuh dengan penderitaan.
baik itu secara mental maupun secara material, itu benar-benar luar biasa. Apalagi pada saat para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan harta-harta mereka, meninggalkan keluarga kerabat mereka, hanya membawa iman dan takwa, pakaian yang ada sekedarnya, dan makanan yang cukup untuk di perjalanan. Mereka tidak membawa rumahnya, nggak membawa banyak hartanya. Bahkan sebagian tidak membawa keluarganya, karena perjalanan yang jauh dari Mekah ke Madinah, 500 km, ya kurang lebih antara Jakarta Semarang. Jalan kaki dalam kondisi yang sangat kepanasan, kondisi yang sangat luar biasa beratnya, tandus, kering, panas, tidak ada tempat bernaung, tidak ada pohon, gak ada oase, gak ada perkampungan. Perjalanan yang cukup jauh ditempuh dengan jalan kaki. Maka bisa dibayangkan betapa beratnya ujian para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mereka mengikuti jejak nabinya Rasulullah Muhammad SAW. Dan ujian terus berlangsung baginda Nabi dan para sahabat, hingga kemudian Allah pun memberikan predikat sebagai kuntum khaira ummah, sebagai umat yang terbaik. Dan merekalah yang terbaik di antara seluruh umat yang ada, di antara seluruh manusia yang ada di muka bumi. Dan mereka bukan orang-orang yang tidak mendapatkan ujian. Justru ujiannya sangat berat, luar biasa. Bagaimana Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dan bagaimana bapaknya Ammar bin Yasir yang bernama Yasir radhiyallahu anhu, mereka disiksa oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir sampai meregang nyawa, ditusuk dengan besi yang panjang dari kemaluan hingga ke kepala. Dan Sumayyah pun meregang nyawa, menjadi wanita yang mati syahid di dalam Islam untuk pertama kalinya. Dan bapaknya Yasir itu ditarik oleh 2 ekor kuda sampai terbelah tubuhnya. Dan beliaulah yang mati syahid pertama kali di dalam Islam, hanya karena iman mereka kepada Allah, hanya karena mereka bertahan kepada agamanya Allah, mengikuti Rasulullah. Mereka rela mengorbankan nyawa. Bahkan sahabat Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu an pernah menemui baginda Nabi Muhammad SAW pada saat beliau berada di dinding Ka'bah. Rasulullah ditemui oleh sahabat Khabbab dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau seorang nabi?" Rasulullah menjawab, "Benar." "Apakah engkau seorang rasul?" Nabi pun menjawab, "Benar." "Kalau begitu ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar memberikan pertolongannya kepada kami. Berdoalah, memintalah kepada Allah agar segera menurunkan pertolongan untuk kami, karena kami sudah tidak kuat ya Rasulullah mendapatkan siksa dari orang-orang kafir." Khabbab bin Al-Ard, sebagaimana juga sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, mereka adalah sahabat-sahabat yang setiap hari disiksa, dicambuk sampai terkelupas kulitnya, kemudian ditaburi air yang berisi garam sampai perih, kemudian dipanggang di terik panas matahari, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kandang dalam kedinginan yang sangat menusuk tulang. Dan setiap hari mereka merasakan siksa luar biasa, dan para sahabat tidak mampu untuk memberikan pertolongannya. Sehingga Khabbab ini pun menemui baginda Nabi, meminta agar Rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala agar segera membebaskan siksa, kesulitan, kepayahan dari orang-orang kafir. Namun jamaah Bapak Ibu, Rasulullah SAW pun menegakkan tubuhnya dan berkata, "Wallahi, demi Allah, orang-orang zaman dahulu
hanya untuk mempertahankan keimanan mereka. Mereka rela dimasukkan dalam kuali yang sangat panas, yang mendidih, dan mereka meregang nyawa. Ada yang mereka disisir dengan sisir besi sampai terkelupas daging-daging mereka. Ada yang diikat di pohon, digergaji, terbelah menjadi dua. Ada yang mereka dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar banyaknya. Wahai Khabbab, permintaanmu terburu-buru, bersabarlah. Inilah nasihat baginda Nabi kepada sahabat Khabbab bin Al-Arat yang menderita siksa setiap harinya. Justru Rasulullah menguatkan dengan cerita dan kisah-kisah masa lalu, di mana mereka bertahan dengan keimanannya sampai mereka siap untuk mati dan meregang nyawa. Dan Khabbab pada saat itu diminta untuk bersabar, karena belum waktunya Allah menurunkan pertolongannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kekuatan kesabaran para sahabat yang mendapatkan siksa ini diganjar dengan pahala yang besar, dan kelak mereka akan mendapatkan kedudukan derajat yang mulia di dalam surganya Allah Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita di penghujung akhir zaman, sudah jauh dari baginda Nabi Muhammad SAW, jauh dari para sahabatnya yang mulia, jauh daripada orang-orang yang luar biasa. Hari ini kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang juga sangat berat. Cuman masalahnya hari ini kita tidak dekat dengan baginda Nabi, tidak dekat dengan ulama-ulama yang terbaik. Bahkan hari ini banyak ulama dijauhi. Tontonan menjadi tuntunan, dan tuntunan menjadi tontonan. Orang jujur didustakan, orang dusta dibenarkan. Hari ini zaman penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Yang mana ujian cobaannya ini dialami kaum muslimin, hampir semua kaum muslimin tidak berdaya lagi. Wallahi demi Allah, ini sudah dekat dengan kiamat. Semakin dekat, semakin berat. Bagaimana darah kaum muslimin tertumpah, tidak ada yang membela mereka. Berapa ribu anak-anak di Gaza meninggal dunia. Berapa banyak orang-orang yang gugur di Gaza, di Palestina, tanpa ada penolong bagi mereka. Saudara-saudara mereka yang dekat, sebagaimana kita ketahui di Jazirah Arab, di Timur Tengah, tidak ada yang berani angkat senjata untuk membela saudara-saudaranya di Gaza, di Palestina, di Suriah, di Yaman. Padahal mereka punya sumber daya, mereka punya kekuatan, baik itu militernya, baik itu minyaknya, baik itu hartanya yang luar biasa. Tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membela saudaranya. Darah tertumpah begitu murahnya. Ini ujian bagi kaum muslimin yang tidak pernah dialami generasi-generasi sebelumnya, para sahabat dan generasi setelahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di belahan bumi selain mereka, baik itu termasuk Indonesia, banyak kaum muslimin yang mereka ditindas, tapi mereka tidak berdaya. Karena hukum yang ditegakkan bukan lagi hukumnya Allah, tapi hukumnya manusia. Siapa yang berkuasa, dia yang menang. Siapa yang berharta, dia yang menang. Siapa yang punya koneksi, dia yang menang. Sehingga hari ini yang salah menjadi menang benar, karena kuat mereka membayar, sedangkan yang benar didustakan, dan akhirnya mereka dijebloskan kepada penjara. Dan ini terjadi tidak hanya di belahan bumi lainnya, bahkan di negeri kita sendiri. Dan hari ini kita tidak bisa tak berdaya. Dari sisi ekonomi, bangsa kita terjajah. Bagaimana rakyat diperas pajaknya untuk membiayai negara, membiayai para pejabatnya, yang justru mereka lupa dengan pelayanannya, justru mereka lupa dengan tanggung jawabnya. Dan ini kenyataannya. Maka jangan kaget Bapak Ibu, jika hari demi hari semakin tambah berat keadaan masyarakat kita. Inflasi semakin bertambah, daya beli semakin menurun, harga-harga
akan semakin tidak terkendali. Keadaan ini akan berlangsung terus sampai 2030. Bahkan akan semakin bertambah beratnya. Jangan heran jika plastik hari ini harganya naik, sehingga makanan-makanan juga ikut naik. Tidak lama lagi juga nanti BBM akan berubah menjadi naik. Daya beli semakin menurun bukannya naik. Ini menandakan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kondisi masyarakat tidak baik-baik saja. Dalam kesulitan-kesulitan ini banyak orang yang memperkeruh suasana. Datang mereka sebagai dewa penolong, tapi ternyata justru menjerumuskan manusia ke dalam jurang yang lebih dalam. Ada yang kesulitan ekonomi, otomatis kesulitan dalam keuangan. Datang para rentenir, datang pinjol, yang akhirnya mereka mendapatkan uang dengan cara cepat, tidak bisa membayar dengan cara cepat. Akhirnya mereka pun mengalami depresi, mengalami stres, mengalami putus asa, yang akhirnya ngambil jalan pintas, bunuh diri. Dan ada yang mereka tidak melakukan seperti itu. Mereka ada yang menjual diri hanya untuk sesuap nasi, menjual diri hanya untuk gengsi, menjual diri hanya untuk mereka bisa hidup. Maka dari ini tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan kita alami. Ada orang yang diuji dengan hartanya, meskipun dia sehat, meskipun keluarganya baik-baik saja, namun tidak dengan hartanya. Ada yang diuji dengan hartanya, maksudnya serba kekurangan, kesulitan dalam keuangan, untuk makan aja susah, apalagi untuk sekolah, apalagi untuk nanti bayar kesehatan apabila jatuh sakit. Pendidikan susah, kesehatan susah, untuk makan pun juga susah. Maka banyak mereka mencari jalan pintas yang justru lebih menyusahkan dunia akhiratnya. Ada orang yang diuji dengan hartanya bukan kekurangan tapi kelebihan. Dan diuji harta-harta itu banyak tapi tidak bahagia. Cekcok terus dengan pasangannya. Anak-anaknya tidak soleh-solehah, bandel kepada kedua orang tuanya. Tidak rukun dengan tetangganya. Hartanya banyak tapi tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangganya. Belum tentu orang yang sedikit harta kemudian mereka tidak diuji. Belum tentu orang yang banyak harta kemudian mereka tidak diuji. Karena harta yang banyak ujian, harta yang sedikit juga ujian. Punya harta diuji, gak punya harta juga diuji. Begitu pula mereka yang memiliki ketampanan dan kecantikan, ujian juga. Nggak tampan, nggak cantik juga ujian juga. Merasa nggak tampan, merasa nggak cantik, ujiannya pasangan. Sulit banget untuk mendapatkan jodoh, karena merasa wajahnya kurang cantik, wajahnya kurang ganteng. Ditambah lagi yang ganteng, sulit juga punya pasangan, karena tidak punya ma'isyah atau nafkah untuk calon istrinya. Yang perempuan juga merasa sulit untuk mendapatkan pasangan, karena yang laki-laki tidak memiliki keberanian. Akhirnya dunia hari ini yang belum nikah juga diuji. Yang sudah nikah baru saja juga diuji. Baru pekan pertama, bulan pertama, 3 bulan pertama, isinya cuman prasangka. Akhirnya rumah tangga hanya seumur jagung. 3 bulan mereka berpisah. Ada yang sampai kemudian mereka bertahun-tahun belum dikaruniai anak, ujian juga. Saat acara halal bihalal, kumpul dengan keluarga besar, sampai mereka akhirnya menyingkir karena sudah tidak kuat telinganya mendengar kapan punya anak. Dikira mereka nggak berusaha, padahal udah usaha terus, tapi Allah belum memberikannya. Yang jomblo apalagi ditanya kapan nikahnya,
Nah itu repotnya luar biasa untuk menjawab. Tahun lalu udah ditanya, tahun ini ditanya, besok pasti ditanya lagi. Udah nikah nggak pernah ditanya lagi kapan nikahnya. Pertanyaannya udah beda, kapan punya anak. Setelah punya anak ditanya lagi, anaknya sekolah di mana. Besoknya nggak ditanya sekolah lagi di mana, udah lulus apa belum. Udah lulus nggak ditanya, udah kerja apa belum. Kalau udah kerja nggak ditanya kerjanya, udah nikah apa belum. Allah, hidup ini nggak akan habis dengan pertanyaan. Nah yang baper ya kita sendiri yang ditanya, padahal yang nanya cuma iseng-iseng saja, hanya basa-basi komunikasi. Tapi kita yang dengar panas hati, panas telinga, sampai akhirnya kita tidak mau mendekat kepada mereka, hanya gara-gara takut untuk ditanya-tanya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka hari ini semuanya diuji. Ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang diuji dengan kesedihan. Semua ini ujian, karena memang manusia hidup itu diuji. Sejauh mana mereka yang mendapat kesenangan bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan sejauh mana yang mendapatkan ujian kesedihan mereka bersabar kepada Allah Ta'ala. Saya ulangi, Allah menguji orang yang senang dan yang sedih. Siapa yang senang seharusnya bersyukur kepada Allah. Siapa yang sedih seharusnya bersabar kepada Allah. Dan dalam kesedihan ada kesabaran, dalam kesenangan ada kesyukuran, dan dua-duanya ini mendatangkan pahala yang besar. Maka di posisi mana hari ini kita sekarang? Tidak ada orang yang sabar dan syukur kecuali memang mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Saya ulangi, tidak ada sabar dan syukur yang bisa ada dalam diri manusia kecuali dia beriman kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah, apalagi imannya sudah hilang daripadanya, maka mereka yang mendapat kesenangan muncul kesombongan. Mereka yang mendapatkan kesedihan, maka muncul yang namanya putus asa, yang ujung-ujungnya akhirnya bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Maka hanya orang beriman yang bisa bersabar dan bersyukur. Karena semua itu milik Allah Ta'ala. Semua itu milik Allah Ta'ala. Harta milik Allah, pasangan milik Allah, anak milik Allah, orang tua yang milik Allah, kesehatan kita juga milik Allah, umur kita juga milik Allah, jantung kita, paru-paru kita, mata kita, telinga kita, semua milik Allah. Nggak ada yang kita miliki. Wong semua ini ciptaan Allah. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua sudah dalam ketetapan Allah. Saya ulangi, semua yang terjadi dalam hidup kita, semua adalah ketetapan Allah. Dan sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu, tersimpan rapi di Lauhul Mahfuz. Maka Bapak Ibu, apapun yang telah terjadi adalah takdir. Saya ulangi, apapun yang telah terjadi adalah takdir. Mau yang buruk atau yang baik, mau yang senang ataupun yang sedih, mau yang bahagia ataupun yang susah, itu semua takdir. Sudah lewat berarti sudah takdir. Nah, bagi yang belum terjadi, esok hari kah, lusa kah, bulan depan, tahun depan, maka tidak tahu bagaimana takdir untuk kita. Maka kita harus berusaha untuk meraihnya dengan sebaik-baiknya. Niatkan yang baik, ikhtiarkan yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Saya ulangi,
ke depan belum menjadi takdir kita. Karena takdir kita adalah semua yang telah lewat. Yang belum terjadi belum takdir kita. Maka bagi orang yang beriman, selalu milikilah niat yang baik. Yang kedua, ikhtiarkan dengan yang baik, usahakan yang baik, lakukan yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Hasil ini sesuai dengan maunya Allah, bukan mau hanya hawa nafsu kita. Maka hasil kita harapkan Allah redha, meskipun mungkin tidak memuaskan diri kita. Misalkan kita punya keinginan, punya niat untuk mencari nafkah esok hari, untuk mendapatkan uang misalkan 1 juta. Nah ternyata kita udah berusaha maksimal, ikhtiar maksimal, dan sudah tawakal kepada Allah Ta'ala, mendapatkan yang bukan 1 juta tapi 500.000 misalkan. Tidak memuaskan diri kita, tidak sesuai rencana kita, tapi Allah telah menetapkan itu dan Allah redha untuk itu, maka itu yang kita inginkan. Asalkan Allah redha, asalkan Allah senang, asalkan Allah itu maunya, maka kita terima dengan bahagia. Bukan kemudian menuduh Allah Ta'ala, bukan kemudian menyumpahi serapahi tentang nasibnya, bahkan menyalahkan orang-orang di sekitarnya, tapi kembalikan semua kepada Allah Ta'ala. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhuma, itu dikisahkan ada mereka ini memiliki kebiasaan, kalau mereka sedang tidak diuji, mereka itu bertanya-tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa hari ini aku tidak diuji? Jadi seakan-akan para sahabat ini senang dengan ujian. Saya ulangi ya, generasi sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhuma, mereka adalah orang-orang yang senang diuji. Bahkan dikisahkan dalam sejarah, mereka ini kalau hari tidak diuji, mereka itu bertanya-tanya, bahkan ngomong satu sama lain, kok hari ini aku tidak diuji sama Allah Ta'ala? Karena mereka orang yang imannya di atas rata-rata, takwanya di atas rata-rata, dan mereka yakin kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang disayang oleh Allah, orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan diberi pahala yang besar oleh Allah, orang yang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, adalah mereka yang mendapatkan ujian. Justru para sahabat kalau nggak dapat ujian, mereka gelisah. Jangan-jangan Allah mencampakkannya, jangan-jangan Allah tidak sayang kepadanya. Ini kacamata iman mereka yang jauh berbeda dengan kacamata iman kita sekarang. Sehingga kadang-kadang hari ini kita diuji, tidak mengembalikannya kepada Allah Ta'ala, sehingga yang muncul adalah putus asa. Bahkan yang muncul adalah hal-hal yang bersifat maksiat dan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu, ayo kita berusaha kembali kepada Allah Ta'ala, berusaha untuk senantiasa bersabar dan bersyukur menjalani kehidupan selama kita menuju kepada akhir hayat kita. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apapun masalah kita, apapun ujian kita, baik itu ujian keluarga, baik itu pasangannya, anak-anaknya, hartanya, atau yang lainnya, sesungguhnya itu adalah tanda kasih sayang Allah, di mana Allah akan memberikan pahala untuknya. Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Saya ulangi, mereka yang mendapatkan ujian terhadap pasangannya, terhadap anaknya, terhadap hartanya, ataukah saudaranya, atau apapun lainnya, sesungguhnya Allah sedang memberikan pahala untuknya. Allah sedang mengangkat derajatnya, Allah sedang mengampuni dosa-dosanya. Dan kelak pada saat nanti dia diangkat oleh Allah, di padang mahsyar mereka dikumpulkan, sudah tidak lagi membawa dosa-dosa. Moga-moga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa,
Moga-moga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan derajat yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Diampuni dosa-dosa kita, dilipat gandakan pahala kita. Moga-moga Allah melapangkan rizki kita, memudahkan segala urusan kita, menjadikan kita, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh salehat. Moga-moga kelak semuanya husnul khatimah dan mendapat syafaat yaumul qiyamah. Dengan rahmat Allah kita semua menjadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum wallahu bisawab wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.